memasukkan format nama dan nama ibu kandung yang tidak valid, gagal mengunduh KTMS atau kartu tanda mahasiswa sementara. Apakah kita bisa pindah program studi, juga pindah UPBJJ? Mereka dikenakan biaya sebesar Rp600.000 yang menurut aku jumlah segitu lumayan ya. Tapi berhubung banyak yang nggak tahu, jadi makanya aku jelasin di sini sekalian. Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat-sehat aja ya dimanapun kalian berada. Jadi di video kali ini aku mau membahas beberapa kendala atau masalah-masalah yang sering dihadapi oleh mahasiswa pada saat pendaftaran ataupun setelah pendaftaran. Dan aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering aku terima dari kalian tentang universitas terbuka. Tanpa berlama-lama langsung aja kita ke videonya. Oke, topik pertama yang mau aku bahas adalah kenapa aku pilih jalur mandiri dan gak ikut Pokjar. Oke, teman-teman mungkin ada yang belum tahu ya Pokjar itu apa. Pokjar itu adalah mitra universitas terbuka yang bertugas untuk mengarahkan mahasiswa dalam proses pendaftaran hingga mengarahkan mahasiswa dalam proses kegiatan perkuliahan gitu. Tapi Pokjar ini beda ya dengan UPBJJ. Kalau UPBJJ itu ada cuma satu di setiap daerah atau provinsi, sedangkan kalau Pokjar itu bisa lebih dari satu atau bahkan banyak di setiap provinsi. Alasan yang pertama kenapa aku nggak ikut Pokjar adalah layanan yang kuambil itu SIPAS non-TTM, yang dimana itu kan full online semuanya. Jadi aku rasa aku nggak begitu perlu arahan dari pihak luar, karena dari awal pun aku nggak mengalami kendala berarti dalam proses registrasi ataupun proses pembelajaran sampai semester 4 ini gitu. Jadi memang aku rasa nggak masalah tanpa bantuan dari Pokjar pun gitu. Nah, alasan kedua kenapa aku nggak ikut Pokjar, dan ini juga merupakan alasan utama aku kenapa aku nggak ikut Pokjar adalah di daerah aku belum menemukan satu Pokjar yang nggak memungut biaya tambahan atau minim biaya tambahannya. Karena menurut pengalaman beberapa teman aku yang ikut Pokjar, mereka dikenakan biaya sebesar Rp600.000 yang menurut aku jumlah segitu lumayan ya. Jadinya aku memutuskan untuk gak ikut Pokjar gitu. Nah, tapi mungkin beberapa di antara teman-teman ada yang udah pernah lihat video YouTube aku yang sebelumnya. Di situ aku mempromosikan salah satu Pokjar yang ada di Bandung, yaitu Pokjar RPM. Kenapa aku mempromosikan Pokjar itu? Karena Pokjar itu nggak memungut biaya sepeser pun. Jadi kalau misalkan biaya yang ditetapkan itu Rp100.000 untuk pendaftaran, nggak dilebihkan sama dia, nggak ada biaya tambahan. Jadi kita tetap bayar Rp100.000. Karena itulah aku promosiin Pokjar RPM itu. Nah, kalau misalkan dari dulu aku tahu ada Pokjar kayak gitu di sini, mungkin sekarang aku udah ikut Pokjar, nggak pilih jalur mandiri. Karena selain data-data kita diurus, keluhan-keluhan kita diurus, di Pokjar juga kita bisa ketemu sama teman-teman baru yang kalau misalkan kita punya teman baru, mungkin kegiatan pembelajaran perkuliahan kita tuh akan kerasa jauh lebih mudah gitu. Topik kedua yang mau aku bahas adalah kenapa pada saat pendaftaran itu tidak tersedia pilihan layanan pertemuan seperti layanan SIPAS semi atau SIPAS penuh. Adanya hanya non-SIPAS dan juga paket tanpa tutorial tatap muka atau SIPAS non-TTM. Nah, kalau misalkan ada kejadian seperti ini, berarti di daerah kamu nggak menyediakan layanan pertemuan di jurusan yang kamu pilih itu. Biasanya kasus ini terjadi di jurusan dari fakultas selain fakultas pendidikan, karena biasanya fakultas pendidikan itu ada layanan pertemuannya ya. Misalkan kayak dari jurusan hukum, manajemen, akuntansi itu biasanya kadang-kadang nggak ada di beberapa daerah untuk layanan pertemuannya gitu. Jadi cuman ada paket non-TTM dan juga non-SIPAS yang mana itu full online semua gitu. Nah, satu-satunya jalan kalau seandainya kamu masih mau pertemuan walaupun gak ada layanan pertemuan di situ, kamu harus registrasi tatap muka atas permintaan mahasiswa ke UT dengan beberapa syarat tertentu gitu. Topik yang ketiga adalah apakah kita bisa pindah program studi atau prodi dan juga pindah UPBJJ. Jadi, kalau pindah prodinya itu di awal pendaftaran, kamu jangan registrasi mata kuliah dulu. Pastikan kamu belum registrasi mata kuliah. Kamu tinggal hubungi pihak UT, kayak HAL UT ataupun ke UPBJJ untuk ganti. Langsung diganti. Kalau seandainya kamu mau pindahnya itu udah di semester 3, semester 4, kamu ambil alih kredit aja. Jadi, kamu daftar lagi, tapi yang di program RPL. Jangan yang non-RPL. Jadi, kamu tinggal nyambung, nggak perlu ngulang lagi dari awal, gitu. Dan untuk pindah UPBJJ sebenarnya bisa, misal karena kamu pindah tempat kerja atau kamu pindah tempat tinggal, itu bisa pindah UPBJJ.
Caranya gimana? Caranya itu adalah pertama kamu hubungi Halo UT dulu. Yang kedua, kamu bisa datangin UPBJJ tempat kamu berasal atau UPBJJ tempat kamu mau pindah. Topik yang selanjutnya adalah diminta NIM atau nomor induk mahasiswa pada saat awal pendaftaran. Padahal kan baru mau daftar ya, yang pastinya kita belum ada NIM. Itu gimana? Solusinya itu sesimpel nggak usah diisi aja guys, dikosongin aja yang bagian itu. Tapi berhubung banyak yang nggak tahu, jadi makanya aku jelasin di sini sekalian. Kendala yang selanjutnya adalah gagal mengunduh KTMS atau Kartu Tanda Mahasiswa Sementara. Lalu bagaimana solusinya? Jadi aku menemukan solusinya itu di kolom komentar TikTok aku. Karena ada salah satu mahasiswa yang mengalami kondisi demikian, nggak bisa unduh KTMS, terus konsultasi ke pihak UT-nya. Terus pihak UT-nya jawab kalau misalkan itu kesalahan dari sistem UT-nya. Jadi itu nggak apa-apa kalau misalkan di skip atau dibiarin aja, karena kalaupun nggak unduh KTMS, itu nggak masalah gitu. Kendala berikutnya adalah nggak bisa atau berhalangan ikut OSMB atau orientasi mahasiswa baru. Biasanya sekitar 2 minggu sebelum OSMB kita diberikan jadwal dari UT mengenai tanggal dan juga jam mengikuti kegiatan OSMB tersebut. Tapi kalau seandainya di waktu tersebut kita ada kegiatan yang lebih penting atau berhalangan gimana? Solusinya adalah komunikasikan ke pihak UT, bisa melalui Halo UT ataupun ke pihak Pokjar kalau seandainya kalian tergabung Pokjar. Solusinya bisa jadi kalian bisa OSMB di tanggal lain ataupun di tahun depan bareng mahasiswa lain. Apakah OSMB ini wajib? Kenapa sih harus OSMB? Kenapa wajib? Karena setelah kegiatan OSMB ini kita akan mendapatkan sertifikat, yang dimana sertifikat ini menjadi syarat kelulusan bagi mahasiswa universitas terbuka. Jadi harus ikut OSMB deh, gitu. Topik yang selanjutnya adalah ketentuan unggah berkas. Apakah berkas-berkas tersebut harus di-print dulu, kemudian baru ditulis tangan isinya, atau bisa diedit lewat Word? Dan ketentuannya itu, berkas-berkasnya itu harus di-print dulu, kemudian ditulis tangan, karena di situ nanti ada tanda tangan, kemudian juga ada materainya. Jadi otomatis kita harus print dulu gitu. Selanjutnya, apakah kita bisa daftar lewat kampus atau lewat UPBJJ? Sebenarnya kalian bisa aja datang ke UPBJJ untuk daftar, tapi mungkin pas nyampe sana kalian diarahkan untuk daftar sendiri secara online kayak gitu, lewat perangkat atau HP kalian gitu. Jadi sama aja kayak kalian daftar sendiri di rumah juga. Nah, kurang lebih kejadiannya tuh kayak gini. Kendala selanjutnya yang sering dihadapi oleh mahasiswa adalah memasukkan format nama dan nama ibu kandung yang tidak valid. Contohnya kayak gini. Solusinya, pastikan di awal kalian gak ada spasi. Terus yang kedua, nama ibu kandung setelahnya itu pakai titik. Misalkan nama ibu kandungnya itu Yenita, jadi Yenita titik gitu. Oke, jadi itulah beberapa kendala yang sering dihadapi oleh mahasiswa universitas terbuka. Dan kesimpulannya adalah setiap permasalahan atau setiap kendala yang dihadapi oleh mahasiswa itu ada solusinya. Yang terpenting kalian mau mengkomunikasikannya sama UT dan bersabar atas jawaban dari pihak universitas terbukanya gitu. Jadi jangan panik ya kalau seandainya kalian mengalami kendala-kendala perkuliahan. Karena sebenarnya kuliah di UT itu nggak seribet dari mitos-mitos yang beredar, dan juga intinya sih kalian harus disiplin dan pinter-pinter mengatur waktu kalian aja sih ya. Insya Allah kalau hal itu dilakukan, kuliah kalian itu akan berjalan dengan baik dan lancar gitu. Oke, sekian dulu konten aku hari ini. Semoga konten aku hari ini bermanfaat untuk teman-teman, dan juga dukung aku dengan cara like, comment, dan subscribe. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.